Gimana? Lancar nggak Nah, puasanya udah nih? seminggu. Udah seminggu nih ya kita melakukan puasa tahun 2024 ini nih ya. Ya, Dan kali ini kita akan bincang-bincang lagi soal bisnis, yaitu berkaitan dengan rekrutmen nih. Karena ya benar-benar. bulan puasa ini kan katanya bisa sampai apa ya, perputaran uangnya itu Sampai triliunan kalau di total semua itu bisa di triliunan ya Indonesia ya. di Indonesia perputarannya. Jadi cocok banget buat teman-teman yang mau mulai usaha dan kita udah sering bahas itu tuh ya. Hmm. Nah, kira-kira kalau misalkan mau rekrut nih, Hmm. ini gimana nih? Nah, kebanyakan UMKM Hmm? itu awal-awal merekrut kebingungan. Mau buat bisnis ya bingung nih mau merekrut orang tuh gimana? Ya, karena apa ya, pertama dilema dari gaji, Hmm? terus kedua kita juga nggak tahu cara nyarinya gimana gitu ya. Benar, Karena benar. belum punya apa namanya ya, masa lah gitu lah. Hmm. Nge-share di sosial media pun nggak menjangkau banyak orang gitu. Iya, iya, iya. Ibaratnya kebutuhannya kita sama partner bisnis udah ada gitu ya. Ya, Tapi tadi secara finansial pemasukannya belum segede itu gitu ya. ya, Ibaratnya belum UMR kotaknya lah misalkan ya kayak gitu ya. benar-benar. Terus cara nyarinya juga masih bingung ya. Nah, Nah, ini gimana nih, Jis? sehingga akhirnya kebanyakan itu akhirnya memasukkan keluarga. Oh, oke, oke, Misalkan oke. ada keponakan yang nganggur nih, Mm-mm, mm-mm. yaudahlah yuk suruh jagain stand misalkan, Itu atau jadi kasir ya misalkan. itu terjadi banget sih. Saudaraku ada tuh yang Hmm, pengusaha gitu ya, hmm. buka toko, buka grocery dan sebagainya. Awal-awalnya tuh rekrutnya ya saudara tuh. Nah itu, dan itu pun yang memulai akhirnya suatu bisnis keluarga. Oke, oke. Walaupun nanti misalkan bisnisnya gede, Mm-mm, karena itu udah jadi kebiasaan, akhirnya mm-mm, isinya tuh jadi keluarga semua. Kadang ada tuh perusahaan yang mm-mm, udah lumayan gede ya, mm-mm. tapi isinya keluarga semua. Ini yang membuat kadang karyawan yang bukan keluarga itu merasa iri lah gitu. Ya kayak di nomor dua kan mungkin gitu ya. Ya, ah, kok gampang banget masuknya keluarga itu gitu. Terus kok gampang misalkan posisinya di atas atau Hmm, gimana gitu. hmm, Jadi itu terjadi di bisnis kecil dulu, hmm, dan ketika udah gede karena udah kebiasaan merekrut keluarga, hmm, akhirnya jadilah budaya bisnis keluarga dalam bisnis usaha itu. hmm, 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 hmm. Nah, cuma ada kelemahan dan keuntungannya nih. Oke, tetap saja ya ada Iya. selalu ada untung dan ruginya gitu ya, Mm-mm. kelemahan dan kelebihannya gitu. Nah, itu. Keuntungannya adalah kalau keluarga gampang nyarinya, Hmm. gampang nawarinnya gitu ya. Nggak susah lah ya orang pasti punya adalah saudara di lingkungan atau ya yang jauh juga bisa kita calling gitu Saudara ya. jauh ya. Hmm. Jadi pasti ketahuan lah ya siapa sih yang nganggur di keluarga kita Iya, gitu ya. iya. Misalkan kita lagi nyari kasir misalkan. Hmm, Wah, siapa nih yang nganggur di keluarga? Misalkan keluarga dari hmm. orang tua juga kan ada dua tuh, laki-laki dari ayah dan Iya, ibu gitu ya. benar. Keponakan dari ayah, keponakan dari ibu, atau sepupu, Hmm. atau mungkin bisa juga yang lebih tua ya, kayak misalkan apa ya, ua atau apa tuh Hmm. bahasa Indonesia, ua tuh apa? Wah, apa ya? Bude kalau orang Jawa Bude ya, bude. bude Hmm. gitu. Ya tergantung posisinya lah. Jadi kita bisa nyari siapa nih yang kira-kira yang mau gitu. Itu gampang Iya. ketimbang yang bukan keluarga. Iya, benar, benar, benar. Hmm, Mudah banget lah ya. mudah. Nah, kedua, kita lebih luas dalam menggaji gitu. Hmm. Jadi kita bisa langsung ngomong ini gajinya kecil misalkan, tidak UMR misalkan. Hmm, hmm, hmm. Itu jadi lebih luas saja gitu untuk ngomong. Ya komunikasinya kayak yang apa ya? Ibaratnya, ini saya butuh ini. Sembari kamu mungkin mau nyari kerja dan sebagainya, Ya. nunggu gitu ya. Mau nggak di sini dulu? Nah, Cuman ya gajinya belum segede yang di pabrik atau segede yang di perusahaan lain gitu gitu. ya. Nah, biasanya kayak gitu. Hmm, hmm, Jadi hmm, lebih gampang lah dari negosiasi itu ya. hmm, hmm, Kalau misalkan orang luar yang kita nggak kenal, hmm. biasanya segan ya, apalagi misalkan yang punya ijazah tuh. Ya benar. Wah, saya nggak mau misalkan terlalu kecil gajinya kan gitu. Kalau keluarga kan kadang, tolong dong bantuin om di sini misalkan. Jadi apa ya, ada asas kekeluargaan di situ. Hmm, hmm, Di pihak orang tua, misalkan kita memperkerjakan keponakan misalkan hmm. ya. Nah, orang tua keponakan pun akan, daripada nganggur udah kerjain aja itu. Nggak usah lihat gajinya dulu misalkan. Benar, benar, benar.
Jadi lebih enak di situnya. Oke, itu ya keuntungannya salah satunya tadi ngobrolin soal gaji dibanding dengan yang kita open rekrutmen ke umum lah ya. Ya. Gitu. Nah, terus dari segi apa namanya? Pelamarnya pun ya, keluarga yang nyari kerja nih. Kemungkinan besar diterima gitu. Misalkan kita nganggur nih, aduh, ngelamar ke bisnisnya Bude misalkan. Iya. Apakah lolos deh ya? Kan kemungkinan besar itu lolos kalau Bener sih. Ini ya tadi saya punya saudara yang dia pengusaha bikin toko ini itu gitu ya. Terus ada saudara tuh yang udah kerja di situ. Tapi resign gara-gara keterima di pabrik di Changsin nih. Oh, tempat lain. Ya, keterima di tempat lain di pabrik lah kayak gitu ya. Akhirnya kan kosong tuh. Kosong lagi. Ya, nyari lagi. Ini ada yang kosong, ada yang mau nggak gitu. Iya. Saudaranya saudara saya juga ada yang masih nganggur. Bisa masuk tuh gampang ke situ. Nah, itu ya. Jadi lebih mudah gitu. Iya, benar. Nah, cuma kelemahannya ada nih. Oke, apa nih kelemahannya? Nah, kelemahannya adalah pertama biasanya karena keluarga, jadi si karyawan kadang bisa seenaknya. Benar. Nah, bisa seenaknya misalkan mau libur, misalkan tiba-tiba bilang, Bude, saya mau libur gini, misalkan ada acara kan gitu. Nah, yang kedua itu skillnya. Kadang itu nggak sesuai dengan posisinya yang kita tawarkan. Benar. Karena kan kalau keluarga jadi gimana ya? Ayo siapa yang nganggur lah sini kerja sini misalkan. Iya, benar. Nah, tiba-tiba ada yang nganggur tapi ternyata kok orang ini nggak bisa gitu ngerjain marketing misalkan. Kok nih kurang bagus kan gitu. Jadi karena keluarga akhirnya main masukin aja tanpa kita tahu kemampuan dia apa gitu. Benar sih. Jadi kadang karena ngerasa keluarga nyantai aja lah gitu ya. Ya. Kayak gitu. Jadi misalkan lagi tadi di toko gitu ya, yang harusnya itu beres-beres, masukin produk ke rak gitu ya. Jadi nyantai aja itu mah gampang gitu. Nah, itu. Padahal itu udah jadwalnya masukin gitu karena barangnya udah kosong tuh di rak-rak 1 2 3 misalkan gitu ya. Harusnya udah di restock lagi. Ini malah nanti aja lah, nanti kalau mau pulang gitu baru beres-beres misalkan. Padahal pelanggan keluar masuknya banyak tuh misalnya kayak gitu ya. Jadi harus terus gitu ya. Pelanggan keluar ditaruh, nanti ada yang masuk, nyari lagi gampang gitu kan. Benar. Nah, itu jadi tadi itu yang pertama jadi lebih seenaknya ya. Sama apa tadi? Yang keduanya tuh kedua yang kemampuannya itu. Nah, solusinya gimana nih untuk merekrut keluarga? Karena merekrut keluarga pun tidak salah dalam bisnis. Nggak ada hukum yang larang ya? Tidak dilarang. Mau semuanya keluarga boleh, mau misalkan sebagian boleh, mau nggak ada keluarganya boleh. Di perusahaan besar aja masih bisnisnya ya diwariskan ke keluarganya ya? Banyak yang bisnis keluarga tuh banyak. Ya kayak ini dulu itu Jarum. Kan siapa tuh yang bos Jarum tuh dulu tuh? Hartono ya. Hartono sama adiknya tuh siapa tuh? Hartanto gitu ya. Pokoknya itu tuh ya saudara kandung tuh, adik kakak, terus nanti sama anak-anaknya. Itu ya bisnisnya itu yang atasnya keluarga tuh. Benar. Yang komisarisnya mungkin, yang direkturnya itu yang pegang keluarganya gitu kan. Nah, biasanya yang kalau apa namanya? Udah gede bisnisnya, nah keluarga ini memang biasanya ditempatkan di posisi yang atas-atasnya doang. Nah, kalau sisanya baru nyari ke tempat lain gitu. Biasanya kayak gitu ya. Ya, itu artinya kan tidak salah ya. Tidak salah. Cuman itu tadi ada beberapa tips nih buat teman-teman yang mau merekrut keluarga ke dalam bisnisnya. Oke. Nah, yang pertama adalah kejelasan kerjanya gimana. Jadi harus dijelasin nih, misalkan masuk jam 8 sampai jam 5 misalkan. Atau misalkan di sini ada 3 shift misalkan. Shift 1, shift 2, shift 3. Terus liburnya bagaimana? Nah, itu yang harus dijelasin. Misalkan sebulan Sabtu Minggu libur atau liburnya tuh di hari biasa. Itu bisa ya harus dijelaskan gitu. Sampai detail lah. Iya. Bahkan ini ya, punishment dan reward juga harus dijelaskan. Ya, punishment reward-nya harus dijelaskan. Misalkan kalau bolos 5 kali misalkan apa potong gaji atau pecat bahkan gitu ya. Ya, kayak gitu. Ataupun misalkan dia kerjanya bagus.
nanti dapat apa misalnya. Ya, dikasih bonus, Ya, atau bonus. THR-nya nanti dikasih 2 kali lipat gitu Nah, ya. kayak gitu. Jadi memang harus jelas dulu nih, karena si keluarga ini kalau misalkan nggak jelas tadi, dia akan karena merasa keluarga jadi tidak ada rasa apa ya, seperti ya bisnis dianya aja gitu. Iya, iya, iya. Sedangkan yang namanya bisnis itu perlu kedisiplinan ya. Nah, itu. Ibaratnya gimana ya? Kalau toko misalkan harusnya itu buka jam 6 tutup jam 9 malam misalkan perlu 2 shift gitu ya. Nah, Itu ya harus konsisten toko itu kayak gitu. benar. Jangan sampai hari pertama buka jam 6, hari kedua buka jam 9 pagi gitu ya. Ya, Hari ketiga buka jam 12. Nanti tuh pelanggan tuh bingung gitu ya. benar. Jadi harus jelas lah dari awal, kalau bisa ditulis lah ya. Mm-mm. Kerjanya itu ngapain gitu. Mm-mm. Nah, kedua itu kejelasan gajinya. Mm-mm. Nah, kadang karena bisnis keluarga gitu ya, sebagai pebisnis juga kadang jadi senaknya juga menggaji gitu. Misalkan telat, telat bayar gaji misalkan, atau bahkan mungkin gajinya kurang gitu ya. Karena keluarga udah gajinya setengahnya aja lah misalkan. Dari karyawan yang lain misalkan. Nah, nggak seperti itu ya. Jadi harus jelas dulu gajinya berapa nih orang yang mau masuk ini gitu. Apakah 1 juta, 2 juta gitu, 3 juta. Terus gajinya misalkan cairnya di tanggal berapa gitu. Iya, iya, Itu tetap harus jelas. apakah mingguan, apakah Ya. bulanan gitu ya. Nah, ada juga yang sistemnya kayak misalkan harian. Harian sehari datang langsung bayar misalkan. Nah, itu tergantung bisnis teman-teman lah pokoknya. Nah, terus kita juga harus melihat kemampuan. Kemampuan sama posisi. Nah, biasanya dilemanya adalah misalkan kita lagi bisnis nih. Tiba-tiba ada orang yang nganggur misalkan, ngelamar ke bisnis kita. Tapi itu kan keluarga kita, mau ditolak nggak enak gitu ya. Mau diterima tapi kita udah penuh misalkan. Nah, kita harus lihat dulu posisinya nih. Dia kemampuannya apa misalkan. Bisa kita taruh di posisi mana nih kira-kira kan itu. Jadi jangan sampai misalkan orang yang nggak teliti misalkan ditaruh di gudang. Itu kan jadi menyusahkan diri sendiri. Iya, benar. Ya kalau misalkan tadi orangnya nggak teliti, cuman ditugaskan jadi OB misalkan gitu ya. Ya, misalnya jadi OB doang, bersih-bersih aja. Bersih. Soalnya di sini udah penuh misalkan. Bersih-bersih aja ya. Ya cuman tadi gajinya nggak sama nih sama yang lain. Cuman tugas kamu pagi-pagi datang bersih-bersih, pas pulang nanti datang lagi bersih-bersih lagi misalkan gitu ya. Jadi daripada nggak enak, kita bisa ngasih posisi yang ringan-ringan lah. Ringan-ringan dulu kayak gitu. Atau bisa juga supir tuh. Yaudah kamu jadi supir, atau bisa jadi kurir misalnya. Tapi supir harus punya skill. Iya sih, harus punya SIM ya. Punya SIM, punya skill menyetir juga. Kecuali mungkin motor lah. Kalau motor jadi apa? Kurir lah ya. Kurir motor gitu ya. Kurir motor lah, bisa lah ya. Kemungkinan tuh semua orang bisa lah kalau motor. Nah, kurir motor minimal itulah. Jadi memang harus kita lihat juga. Jangan sampai karena nggak enakan, akhirnya masukin ke posisi yang salah gitu. Iya benar. Kalau di daerahku tuh kan banyak perumahan tuh ya. Banyak yang kalau itu tuh minta dipesan. Jadi ada kurirnya bener. Ada kurir. Ada kurir ngantrinya. Tukang nasi goreng. Misalkan tuh punya kurir tuh anak-anak muda yang pada nganggur misalnya gitu ya. Daripada kamu nongkrong nggak jelas. Sini pas jam lagi rame nongkrong sini. Tuh dapat tuh 3.000, 4.000 tuh ongkir sekali ongkir kan dekat tuh cuma paling 1 kilo aja. Ke perumahan kan lumayan tuh. Nah bisa juga dengan sistem ikut dulu gitu. Misalkan udah penuh semua nih posisi bisnis kita, ya udah kamu sini aja bantu-bantu dulu seadanya yang mana dulu gitu. Sambil merhatiin kerjanya ya. Misalkan belajar packing barang, ini sambil belajar dulu gitu. 3 bulan belajar dulu lah gitu. Misalkan packing barang. Nanti kalau udah mahir baru nanti tempatnya di posisi itu gitu. Iya benar-benar. Itu pun kemungkinan gitu ya. Ya udah bantuin dulu. Nanti ya adalah uang tips berapa gitu lah ya. Kayak gitu. Tapi jangan kelamaan juga kayak gitu. Jangan sampai selamanya seperti itu. Iya. Itu biasanya jelas tuh ya. Ya udah kamu belajar dulu di sini, bantuin dulu sebulan, latihan dulu kayak gitu ya. Sebulan latihan dulu di tempat packing misalkan bagian packing. Nanti kan dia belajar tuh. Nah, kalau udah bisa baru nanti gaji sesuai dengan ketentuan yang kita punya. Standar karyawan di situ ya. Biar nggak biar orang tuh jadi nih tahuannya jelas gitu, kerja saya segini, ngapain aja gitu, gajinya seberapa kan gitu. Nah terus yang terakhir yang keempat itu kalau bisa tetap ditulis perjanjiannya kayak gimana.
Tetap harus ada kontraknya lah ya. Ya, harus ada kontraknya. Ya, isi kontrak udah pernah kita buatin kontennya lah ya, kemarin-kemarin ya. Cara membuat SPK karyawan. Kurang lebih sama kayak gitu. Harus tetap ada perjanjiannya karena kalau keluarga ini ketika ada masalah jadinya ribut besar. Ya, malah jadi lebih sulit ditangani ya. Ya. Misalkan kita ributnya sama sepupu nih. Itu bisa jadi dengan keluarga kita semuanya dengan keluarga sepupu itu jadi banyak gitu. Padahal yang salahnya cuma satu orang itu. Iya, benar. Jadi merembet kemana-mana. Ya, jadi merembet kemana-mana. Wah, jadi keluarga itu mau nggak bener gini-gini. Iya, benar. Oh, si abang itu mah nggak bener kerjanya, misalnya kayak gitu. Ya. Oh, dia yang jadi bos nggak bener, ngegajinya misalnya gini-gini. Ya. Pada akhirnya ya keluarga yang pada ngikut tuh ya, ikut nimbrung. Yang satu curhat ke keluarga A, yang satu curhat ke keluarga B, rame akhirnya jadi. Malah jadi nggak benar bisnisnya. Nah, itu. Jadi kalau bisa yang jelas aja lah gitu. Iya, yang jelas tertulis ya. Iya, ya standar bisnis lah ya, harus benar tuh standar bisnisnya kayak gitu. Nah, gitu. Mulai dari tadi kontraknya, gajinya, kerjanya kayak gimana ya, dan lain sebagainya itu harus jelas kayak gitu. Jangan sampai karena keluarga seenaknya dari pihak pebisnisnya, seenaknya keluarganya dari pihak yang ikut kerjanya, seenaknya juga kayak gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Kayak gitu. Ya bisnis mah bisnis aja lah pokoknya kayak gitu ya. Nah, itu. Standar bisnis aja kayak gitu. Oke, Jis, masih ada? Udah, itu aja. Nah, itu ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang lagi bisnis kayak gitu ya, terus mau rekrut kayak keluarga dan sebagainya, tadi ada kelemahan dan kelebihannya. Tapi itu bisa ditangani dengan kita membuat sistem yang bagus. Kayak gitu, membuat standar yang bagus kayak gitu ya. Nah, oke, kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di-like, di-komen, juga di-subscribe. Serta kalau misalkan bisnis keluarga teman-teman belum punya logonya gitu ya. Kita juga bisa mendesain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan desain-desain lainnya buat bisnis teman-teman. Iya, kayak gitu. Nah, selain itu, kita juga bisa mengurus perizinan NIB, perizinan merek, dan perizinan lainnya. Itu bisa langsung WhatsApp aja. Iya, nah, itu ya teman-temannya, gampang banget. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.